Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fadila Dalendra dan rekan-rekan saya Afrida Yanti, Rini Kurnia Putri, dan Mutiara. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gerak benda dan makhluk hidup. Baik, saya akan menjelaskan tentang gerak benda dan makhluk hidup. Gerak benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Yang pertama, gerak lurus. Dalam gerak lurus dikenal beberapa besaran fisika. Besaran yang sering digunakan adalah perpindahan dan jarak, kecepatan dan laju, percepatan dan waktu. Sebelum kita mempelajari besaran fisika pada gerak lurus, untuk itu perhatikan gambar 1. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Setiap kali berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh dilakukan setiap hari adalah 4 km. Namun perpindahan yang dilakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Perhatikan gambar 2. Pada gambar tersebut, tampak seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 km dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis kecepatan sama dengan jarak per waktu, atau V sama dengan S per T. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan, atau delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih jarak benda tiap satuan waktu. Jadi V sama dengan delta S per T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang ditumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Perhatikan gambar 3. Pada gambar 3 menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai A sama dengan delta V per delta T, atau delta V sama dengan Vt kurang V0, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta T merupakan perubahan waktu, satuannya sekon. Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Untuk lebih memahami, perhatikan penjelasan pada tabel.
Saat mendekati lampu lalu lintas seperti pada gambar 3, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil akan tetap sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda dengan bumi seolah benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Gerak lurus beraturan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, benda yang bergerak dipercepat adalah buah kelapa jatuh dari pohon, orang naik dari sepeda di turunan, air terjun, meteor jatuh ke bumi, dan pesawat yang akan lepas landas. Suatu mobil bergerak pada jalan raya yang lurus dengan percepatan tetap dan waktu dan laju dari mobil tersebut tertera pada tabel. Coba perhatikan, dari grafik hubungan V ke T dapat ditemukan bahwa laju dari mobil bertambah secara linear dengan pertambahan waktu. Dengan kata lain, hubungan antara laju mobil dengan waktu adalah berbentuk garis lurus. Jarak yang ditempuh oleh mobil dapat ditentukan dari luas daerah yang berada di bawah kurva. Jarak tempuh mobil sama dengan luas daerah segitiga. A sama dengan setengah kali 5 kali 20, yaitu 50. Jadi, jarak yang ditempuh oleh benda adalah 50. Bila suatu benda bergerak dipercepat dengan percepatan awal V0, kecepatan benda pada waktu T adalah V sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, jika pada saat T sama dengan 0 detik, posisi benda berada di titik acuan dan kecepatan awal benda adalah V0, maka perpindahan benda pada waktu T dapat ditulis dalam bentuk S sama dengan V0T tambah setengah AT. Pada persamaan, S adalah perpindahan benda pada waktu dalam meter. Pada konsep gerak dikenal juga dengan namanya gaya. Gaya yaitu tarikan dan dorongan. Gaya dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin. Kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan, menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah ke belakang. Gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Kemudian, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh.
Pada gaya ada namanya resultan gaya. Dalam menentukan resultan dari dua buah gaya atau lebih perlu diperhatikan arah dari masing-masing gaya. Resultan gaya searah. Yang pertama, resultan gaya-gaya searah adalah penjumlahan dari dua buah gaya atau lebih yang memiliki arah yang sama. Besar resultan gaya itu sama dengan FR sama dengan F1 tambah F2, di mana FR merupakan resultan gaya, F1 gaya pertama, F2 gaya kedua. Yang kedua atau yang B itu resultan gaya-gaya arah berlawanan. Nah, merupakan selisih dari kedua gaya. Perhatikan gambar. Besar resultan gayanya adalah FR sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Selanjutnya, resultan gaya-gaya membentuk sudut. Apabila dua buah gaya saling membentuk sudut bekerja pada suatu benda, kedua gaya tersebut dapat pula digantikan oleh sebuah gaya resultan. Gaya resultan dari kedua gaya ditentukan berdasarkan rumus trigonometri. Contoh paling sederhana, pada suatu benda bekerja dua buah gaya yang saling tegak lurus. Berikut diagram resultan kedua gaya. Resultan gaya yang dapat ditentukan dengan materi diagonal menggunakan rumus Pythagoras dalam bentuk FR sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, di mana FR merupakan resultan gaya, F1 gaya pertama, dan F2 gaya kedua. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Newton 1 menyatakan sifat inersia benda adalah benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak. Sifat benda yang mempertahankan keadaan awalnya disebut kelembaman atau inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman. Kelembaman yang dimiliki suatu benda diam membuatnya sulit digerakkan. Akan tetapi jika benda tersebut bergerak, maka kelembamannya akan menyebabkan benda terus bergerak lurus. Untuk melawan kelembaman diperlukan suatu gaya. Gaya yang diperlukan untuk melawan kelembaman sebanding dengan massa benda. Karena semakin besar massa benda, kelembamannya juga akan semakin besar. Nah, sedangkan hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, dengan gaya yang besar, maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar juga. Seperti pada gambar, benda yang ditarik dengan gaya tertentu. Jadi, sesuai dengan penjelasan gambar di atas bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Contoh lainnya yaitu pada saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama, hal ini disebabkan massa benda yang lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Perhatikan gambar di atas.
Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Gaya-gaya apa saja yang dapat mempengaruhi gerak roket tersebut, dan apakah gaya-gaya pada roket saat pertama kali diluncurkan sama seperti gaya-gaya roket saat sudah lepas dari landasnya? Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada saat benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda pertama namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya aksi selalu bekerja pada dua buah benda yang berbeda dengan besar yang sama. Materi selanjutnya, movement system in human. The first material, human skeleton, yaitu sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang mempunyai sistem tertentu. Rangka terlindung dan terbalut oleh otot dan kulit untuk mendukung fungsi gerak, didukung oleh otot antara tulang satu dengan tulang lainnya, dan dihubungkan oleh persendian. Pada tubuh manusia, terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan, terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, dan tulang ruas jari dan telapak tangan. Next, yaitu fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu tulang lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Struktur tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, dan terdapat lekukan atau tonjolan dan berlubang. Masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluarnya masuknya pembuluh darah dan syaraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut dengan peristium. Peristium terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk dan ukuran tulang-tulang tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang yang terdapat pada tulang lengan, tulang pipih pada tulang dada, tulang pendek pada tulang ruas jari, dan tulang tidak beraturan pada tulang punggung. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Tulang-tulang pembentuk rangka manusia saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfriartosis. Misalnya, sendi antar tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diatrosis. Selanjutnya yaitu otot. Otot sebenarnya suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel otot.
Sel-sel otot bergabung dengan membentuk serabut otot. Serabut otot dibungkus oleh selaput otot. Serabut-serabut otot bergabung membentuk kumpulan serabut otot yang disebut dengan berkas otot. Gabungan dari beberapa otot disebut dengan otot atau daging. Otot dapat berkontraksi dengan cara mengembang atau mengempis. Akibat otot yang dapat menggerakkan rangka, oleh karena itu otot disebut dengan alat gerak aktif. Otot mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semulanya. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensif. Jenis-jenis otot pada manusia. Yang pertama yaitu otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan melekat pada otot pada tulang. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelondong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung tergolong pada otot tidak sadar. Otot jantung memiliki garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup. Kelainan pada sistem gerak. Gangguan-gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, pengaruh zat makanan, sikap duduk, maupun faktor keturunan. Berikut adalah macam-macam kelainan yang terdapat pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu rickettsia. Rickettsia yaitu kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Selanjutnya, osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Selanjutnya, fraktura atau patah tulang. Salah satu penyebab terjadinya adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada 2 jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah, tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Selanjutnya itu artritis, yaitu gangguan pada sendi yang disebabkan oleh kuman gonore dan sifilis. Ada 2 macam artritis, yaitu artritis eksudatif dan artritis Zika. Artritis eksudatif adalah rongga sendi terisi getah radang atau nanah sehingga terasa sakit jika digerakkan. Artritis Zika adalah berkurangnya minyak sendi sehingga menimbulkan rasa nyeri pada tulang sendi digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Kurnia Putri and I will explain the third material is about movement system in animals. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, dan merayap. Nah, pada hewan darat, umumnya itu hewan darat menggunakan otot dan rangkanya, yaitu terutama kaki untuk bergerak. Pada hewan air, yang mana ikan itu bergerak menggunakan sirip, dan hewan udara seperti burung bergerak
lebih banyak menggunakan sayap. Apart from fish, there are several animals that can float in the air because they take advantage of the principle of surface tension of the air. Surface tension is an event caused by the cohesion force between air molecules, for example, mosquitoes and water. Ternyata pada hewan di darat ada juga hewan yang dapat mengapung di permukaan air dengan memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Nah, tegangan permukaan air ini merupakan peristiwa yang diakibatkan dengan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Contohnya yaitu nyamuk dan anggan-anggan. Dengan memanfaatkan gaya tegangan permukaan ini, hewan tersebut dapat bergerak di permukaan air. B. Movement of animals in the air. Gravity is major problem faced by animals that fly through the air. The bodies of this animal must have a great lift to compensate for the force of gravity because it is impossible to the animal's body to have a density close the density of air. One of the efforts to increase the lift is by using the wings. Nah, gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan saat terbang. Nah, tubuh hewan ini harus memiliki daya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karenanya, tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan daya angkat adalah dengan menggunakan sayap pada hewan tersebut. The wing of bird have a curved shape so that the air flowing over the wings is faster than the bottom ones. This will provide effective lift and thrust of the bird movement. This is in accordance with Newton's third law. Nah, sayap burung yang tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta memiliki otot yang kuat. Sayap burung tersebut memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Nah, struktur sayap seperti ini disebut dengan airfoil. Nah, ketika sayap burung dikepakkan, sayap ini akan memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara yang mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, ketika benda pertama memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Hal ini akan membuat burung dapat terangkat ke atas, dan inilah yang membuat burung bisa terbang ke atas di udara. Nah, hal ini juga yang menjadi prinsip dasar pada pembuatan sayap pesawat. C. Animal movement on land. Animals that live on land have a strong muscle and bones. This is necessary to overcome inertia and to store spring energy to carry out various activities. Nah, for example, when a person walks on the floor then exerts the same and opposite reserve force on the person. In the same way, a bird that is flying forward exerts force in the air by flapping its wings back so that the air pushes the bird wings forward. C. Pergerakan hewan di darat. Nah, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kelembaman atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi untuk melakukan aktivitas. Contohnya, ketika seseorang berjalan di lantai, yaitu dengan menginjakkan kaki di lantai. Lantai ini kemudian akan memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah kepada orang tersebut. Dan gaya inilah yang dapat menggerakkan orang tersebut ke depan. Nah, dengan cara yang sama, hal ini berlaku pula pada seekor burung yang sedang terbang. Nah, burung terbang ke depan memberikan gaya udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut akan mendorong balik sayap burung itu ke depan. Another example is the gears, which has a slimmer length so that the gears can store high elasticity. This causes the gears to jump into the air and glide through the air while running. Air friction that is much less than friction on the ground allows the deer to run at higher speed than the horse. Nah, contoh lainnya yaitu seekor kijang yang memiliki kaki yang lebih. Contoh lainnya yaitu kijang, yang mana kijang ini memiliki kaki yang ramping. Hal ini akan
menguntungkan bagi kijang saat berlari. Nah, kijang yang lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara, gaya gesek udara tersebut akan jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah yang membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. The system of motion in plants. Sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerakan endonom, gerakan higroskopis, dan gerakan esionom. Number 1, gerakan endonom atau endonomic motion. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar, jika kita mengamati gambar daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kita akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Nah, di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Nah, jika kita mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kita akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Nah, pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerakan ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerakan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuh-tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Nomor 2, hygroscopic motion atau gerakan higroskopis. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ketika buah polong sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibat terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Nah, selain membukanya buah polong-polong tersebut, contoh gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Number 3, the esionom movement. Esionom motion is plant motion caused by stimulation from outside the plant body or the surrounding environment, based on the response of the motion carried out by plants. Esionom motion can be divided into tropic motion, taxis motion, and definite motion. Yang ketiga itu gerakan esionom. Gerakan esionom adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu gerakan tropisme, yang kedua gerakan taksis, dan yang ketiga gerakan nasti. Nah, yang pertama itu gerakan tropisme. Seperti yang kita lihat pada gambar, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti halnya hewan. Nah, melalui kita lihat pada gambar itu, kita dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Nah, kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerakan tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar disebut gerakan tropisme. Arah gerakan tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut gerakan tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut
gerakan tropisme negatif. Number 2, taxis movement. Taxis motion is movement of all parts of the plant whose direction is influenced by the source of the stimulus. Yang selanjutnya itu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Nah, Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Nah, oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis ini disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Nah, pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerakan fototaksis. Contoh gerakan taksis lainnya yaitu gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut dan paku. Nah, tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual dan akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid. Nah, spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium. Nah, akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerakan kematoksis. Nah, gerakan kematoksis adalah gerakan taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. The next one, number 3, nasty motion. Gerak nasty. The movement performed by plants are not influenced by the direction of the stimulus. This plant move is called nasty motion. Based on the type of stimulation, the nasty motion can be divided into several types. Nah, selanjutnya itu gerakan nasty. Nah, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerakan tumbuhan yang demikian disebut dengan gerakan nasty. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerakan nasty ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu gerakan seismonasty. Contohnya itu pada daun putri malu. Nah, gerakan pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan disebut dengan seismonasty. Nah, yang kedua itu gerakan nyctinasty. Nah, contohnya itu gerakan pada daun bunga merah. Nah, saat malam hari daun tumbuhan bunga merah dan tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur. Nah, dan daun itu akan membuka pada siang hari. Nah, pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Nah, gerakan yang demikian tersebut disebut dengan gerakan nyctinasty. Next, gerak fotonasty. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu bunga pukul 4. Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan dari cahaya pada sore hari. Nah, gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasty. Nah, jadi fotonasty ini adalah gerak nasty pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, selanjutnya yaitu gerak termonasty.
Nah, contohnya itu bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim. Contohnya seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa. Nah, mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut gerak termonasti. Nah, jadi termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Sekian dari saya. Terima kasih.